Pengukuhan gelar ahli media perikanan oleh staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Bapak Darmadi Aris Wibowo AK MIC DFCN Disli. Dengan mohon maaf Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Selasa 30 Agustus tahun 2022, saya mengukuhkan lulusan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone sejumlah 110 orang sebagai ahli media perikanan dengan segala hak dan kewajibannya. Pemindahan tali toga oleh staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan serta penyerahan ijazah oleh Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Bupati Bone, PLT Kampus Riset Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ketua dan anggota Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone dimohon berdiri. Andi Suyudi Nurhidayat, IPK 3,95, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dan Dirma IPK 3,4, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ahmad Sulaiman, IPK 3,91, asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Alif Alfian Amir, IPK 3,94, asal Kabupaten Bone, Selatan. Arham Ilham, IPK 3,94, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Aris, IPK 3,78, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Eka Ferdiansyah, IPK 3,74, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Fatur Rahman, IPK 3,72, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ferdiansyah, IPK 3,81, asal Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Irfan, IPK 3,64, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Irfan Jaga Saputra, IPK 3,78, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Muhammad Rustam B, IPK 3,66, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Muhammad Alif Zaki, IPK 3,72, asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Muhammad Rusli, IPK 3,86, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Muhammad Sadiq Ramadan, IPK 3,84, asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Muhammad Akbar, IPK 3,71, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Muhammad Fadli, IPK 3,8, asal Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Muhammad Fikri Ahmad Wahab, IPK 3,8, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Muhammad Taufik, IPK 3,71, asal Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Naufal Ahmad Kurniawansyah, IPK 3,76, asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Rahmat Muhammad, IPK 3,57, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Rahul, IPK 3,78, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Rizky Yansyah, IPK 3,81, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Risa, IPK 3,62, asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Rizwan, IPK 3,83, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sulfikar, IPK 3,72, asal Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Syahrul Darmawan, IPK 3,82, asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Wahyu Gunawan, IPK 3,44, asal Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Wirahadi Triadi S, IPK 3,83, asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sulkaram, IPK 3,85, asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Program Studi Teknik Budidaya Perikanan. Andi Reza Ardela, IPK 3,79, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Andi Renaldi H, IPK 3,74, asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Anwar, IPK 3,7, asal Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan. Awal Anugrah, IPK 3,85, asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Andi Sulfadli, IPK 3,78, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Eudri Diasti, IPK 3,94, asal Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Hartati, IPK 3,79, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Indarwani, IPK 3,91, asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Ismail, IPK 3,71, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Hairil Mawadah, IPK 3,68, asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Jordan Winarta, IPK 3,83, asal Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Muhammad Iswan Awaludin, IPK 3,93, asal Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Muhammad Afdal, IPK 3,76, asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Muhammad Rifnaldi, IPK 3,74, asal Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Muhdar, IPK 3,74, asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Nini Parawansyah, IPK 3,84, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nurul Anugrah, IPK 3,83, asal Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Rahmat Hidayat Mansur, IPK 3,87, asal Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Rosmawati, IPK 3,88, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sri Martina, IPK 3,88, asal Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Sulfina, IPK 3,78, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Tari Asari, IPK 3,83, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Waode Raja Alam, IPK 3,67, asal Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Muhidatun Anissa, IPK
3,82, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Junior Harun, IPK 3,48, asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Agus Salim, IPK 3,71, asal Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Ahmad Dhani Al-Mulabi, IPK 3,64, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Andi Alif Hasbullah Aziz, IPK 3,87, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Andi Wardatul Hidayat, IPK 3,8, asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Andri Hidayat Misra, IPK 3,62, asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Elmawati, IPK 3,57, asal Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Hasriyanti Hasrim, IPK 3,8, asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ika Wati, IPK 3,75, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Karmila, IPK 3,9, asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Khairul Anam J, IPK 3,8, asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mardia Sulfiani S, IPK 3,68, asal Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Maula Arif Roshidi Hanafi, IPK 3,94, asal Kota Malang, Jawa Timur. Muhammad Arif Fajar, IPK 3,82, asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Darlimpo, IPK 3,74, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nurul Ainun, IPK 3,8, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sarina Sahar, IPK 1, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sri Wahyuni, IPK 3,61, asal Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Sri Wahyuni Ningsih, IPK 3,75, asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Suryadi Haris, IPK 3,81, asal Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Talita Talbiah, IPK 3,84, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Tiara Sanya, IPK 3,73, asal Kabupaten Sinjai.
Sinjai, Sulawesi Selatan. Warni IPK 3,88, asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Program Studi Teknik Kelautan. Andi Sri Dewi Syamsul, IPK 3,73, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ahmad Alfian Adiwinata, IPK 3,79, asal Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Andi Agnes, IPK 3,72, asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Andi Muhammad Ali Hanafi, IPK 3,69, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Arif Muhammad Aji, IPK 3,8, asal Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Arya Ramadan, IPK 3,65, asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Aulia Febriani Nur, IPK 3,76, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Akselin Sonia Chandramuki, IPK 3,93, asal Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Darmiati, IPK 3,75, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dian Alfiansah, IPK 3,75, asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Erika Gustina, IPK 3,73, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Eti Sartika Rahayu, IPK 3,78, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Fani Febrianti, IPK 3,66, asal Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Fatur Rahman, IPK 3,84, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Vicky Andika Roska, IPK 3,89, asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Gita Rahmawati, IPK 3,9, asal Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. Ian Mauliardi Mansur, IPK 3,74, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ilham Afrian Wicaksono, IPK 3,75, asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Irwan, IPK 3,7, asal Kabupaten Bombana,
Sulawesi Tenggara. Kelvindo Efraim, IPK 3,7, asal Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kuryah Ridwan, IPK 3,87, asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mardiana, IPK 3,75, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Melinda Putriansyah, IPK 3,8, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Muhammad Masyum Jinak JS, IPK 3,7, asal Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Muhammad Nur Amin, IPK 3,92, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nur Salam, IPK 3,72, asal Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. Putri, IPK 3,65, asal Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Radia S, IPK 3,69, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Suci Ramadhani, IPK 3,76, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sulfiyanti, IPK 3,73, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Zulkarnain, IPK 3,78, asal Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Wahyudi, IPK 3,65, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Yulizar, IPK 3,75, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Bupati Bone, PLTA khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ketua dan anggota Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, serta wisuda di sini duduk kembali. Orasi ilmiah dengan judul Peran Sumber Daya Manusia dalam membangun perikanan budidaya produktif, efisien, dan berkelanjutan oleh dosen Politeknik Ahli Usaha Perikanan kepada Bapak Dr. Insinyur Ode Subakti Hasan MSc. Disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Darmadi Aris Ibu Akas, MIK, CA,
Yang saya hormati Wakil Bupati Bone, Bapak Dr. Andes Haji Ambo Gale, Magister Manajemen. Yang kami hormati Ibu Bupati selaku Ibu Taruna Politeknik KP Bone. Yang kami hormati PLT, Kepala Pusat Riset Kelautan BSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang terhormat Bapak Dr. Rudi Alek. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9, Bapak dan Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi, Bapak Ibu Pejabat Forkopimda Bone, Bapak Ibu Pejabat TNI dan Polri, Kepala UPT Lingkup KKP, yang terhormat Bapak Camat Tanit Eliatan Timur beserta jajarannya, Ibu Direktur Politeknik KP Bone, Bapak Ibu segenap sivitas akademika Politeknik KP Bone, Bapak Ibu orang tua wali yang kami muliakan dan berbahagia, para tamu undangan dan hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta wisudawan, wisudawati Politeknik KP Bone yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya pagi ini kita bisa hadir pada acara yang berbahagia dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Peran Sumber Daya Manusia dalam membangun perikanan budidaya yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. Bapak Staf Ahli Menteri Kelautan dan para hadirin yang kami hormati. Seperti kita maklum, populasi penduduk dunia meningkat setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada kebutuhan pangan. Salah satunya ikan yang semakin meningkat. Saat ini, sektor perikanan menyumbangkan sumber protein bagi 17% populasi dunia yang dihasilkan dari hasil tangkapan dan hasil budidaya. Pada tahun 2020, produksi ikan dunia yang bersumber dari hasil tangkapan sebesar 90,3 juta ton dan ikan hasil dari budidaya sebesar 87,5 juta ton. Itu menurut FAO tahun 2020. Jumlah produksi ikan dan tangkapan yang menjadi andalan dalam memenuhi kebutuhan pangan ikan untuk dunia, akan tetapi kondisi ini berdampak pada peningkatan upaya eksploitasi sumber daya ikan di perairan, sehingga mengakibatkan semakin luasnya kawasan perairan yang telah mengalami overfishing. Sampai saat ini, menurut FAO tahun 2020 memperkirakan sekitar 80% sumber daya ikan di perairan dunia sudah berada pada tingkat pemanfaatan fully and over exploitation. Kondisi ini terjadi pula di wilayah Republik Indonesia, di mana sekitar 35% stok ikan over exploited dan 54% lainnya pada tingkat fully exploited. KKP tahun 2020. Disinilah perikanan budidaya menjadi harapan dan andalan sebagai penghasil sumber daya protein hewan ikan. Menurut FAO, diperkirakan tahun 2030 sebesar 62% sumber pangan ikan akan berasal dari hasil perikanan budidaya. Bapak Staf Ahli Menteri Kelautan Perikanan serta hadirin yang kami hormati. Indonesia memiliki potensi perikanan budidaya yang sangat besar. Berdasarkan data KKP 2002,
2022 terdapat lahan potensial yang dapat dikembangkan untuk budidaya ikan air payo dengan jumlah lahan potensial sebesar 2,96 juta hektar dan baru termanfaatkan sebesar 679.448 hektar atau kurang lebih 22,9 hektar. Adapun wilayah-wilayah di situ lokasi potensial yang dapat dikembangkan untuk budidaya ikan air payo antara lain Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Riau, Aceh, Sumatera Utara, Papua, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sedangkan lahan potensial yang dapat dikembangkan untuk budidaya ikan air tawar dengan jumlah lahan potensial 2,83 juta hektar dan baru termanfaatkan sebesar 278.521 hektar atau kurang lebih 10,2%, yang antara lain tersebar di wilayah Riau, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, dan Lampung. Nah, hal ini menjadi tantangan bagi kita dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam meningkatkan produksi perikanan budidaya. Perkembangan produksi perikanan budidaya di Indonesia sejak tahun 2005 hingga 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada 10 tahun terakhir, produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan sebesar 139%. Pada tahun 2020, jumlah produksi perikanan budidaya mencapai 14,8 juta ton dengan jumlah produksi ikan dan udang sebesar 5,2 juta ton dan jumlah produksi alge sebesar 9,6 juta ton. Data FAO tahun 2022. Bapak Staf Ahli Menteri serta hadirin yang kami muliakan, seperti yang telah kita alami bersama, ternyata perkembangan teknologi perikanan budidaya telah beberapa kali bertransformasi atau berkembang dan menjadi lebih baik dalam menghasilkan sumber pangan ikan. Pada era tahun 70-an, teknologi perikanan budidaya menerapkan pendekatan pakan alami sebagai sumber nutrisi, di mana kesuburan menjadi faktor pembatas. Oleh karena itu, upaya peningkatan daya dukung carrying capacity air dilakukan dengan peningkatan kesuburan melalui pengukuran, sehingga terbentuk secara alami hierarki rantai makanan yang disebut dengan piramida tropik level. Teknologi yang digunakan masih sederhana dan tingkat produktivitasnya rendah, serta limbah yang dihasilkan minimal, sehingga program yang telah diterapkan yaitu program ekstensifikasi dalam meningkatkan jumlah produksi pangan ikan. Teknologi perikanan budidaya mulai berubah sejak mulai digunakan pakan ikan berupa pelet untuk ikan-ikan air keras, di mana sesungguhnya telah terjadi perubahan yang sangat mendasar, di mana kesuburan tidak lagi menjadi faktor pembatas. Pasokan nutrisi tidak lagi berasal dari pakan alami, akan tetapi mendapat asupan pakan buatan berupa pelet dari luar sepenuhnya, sehingga perkembangan industri pabrik pakan menjadi semakin besar. Teknologi perikanan budidaya dengan pendekatan pakan buatan, oksigen sebagai pembatas pada wadah budidaya yang stagnan, oksigen sebagai pembatas pada wadah budidaya, upaya untuk meningkatkan produksi maka dilakukan dengan penggunaan teknologi semi intensif dan intensif, di mana menggunakan padat tebak yang tinggi menuntut penggunaan pakan yang tinggi
serta penggunaan kincir mesin untuk mensuplai oksigen ke dalam perairan menjadi pilihan dalam penerapannya. Hal ini tentunya berdampak pada produktivitas yang tinggi, juga pada efisiensi, akan tetapi timbul limbah yang dihasilkan sangat tinggi pula. Nah, program yang telah diterapkan yaitu program-program intensifikasi dan diversifikasi spesies, terutama untuk ikan-ikan endemik. Berdasarkan bahwa tahun 2000 menyatakan bahwa budidaya harus mengelola mikroflora dalam kolam yang menampung limbah budidaya agar dapat mengurangi nutrien sisa pakan tak termakan, mengurangi kebutuhan air, dan meningkatkan kualitas perairan. Hal ini menjadi dasar dari perkembangan teknologi perikanan budidaya dengan pendekatan pakan buatan, di mana oksigen sebagai faktor pembatas, limbah jadi pakan alami. Teknologi yang digunakan intensifikasi dan super intensif dengan sistem bioflok, sehingga menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dengan limbah yang minimal. Nah, program yang telah diterapkan dan ditempuh yaitu program intensifikasi dan super intensifikasi. Bapak Staf Ahli Menteri serta hadirin yang kami hormati, dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya berkelanjutan, beberapa program pengembangan perikanan budidaya antara lain yang telah kita saksikan ditempuh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang pertama, terjadinya revitalisasi tambak konvensional yang ada saat ini. Tujuan revitalisasi adalah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha perikanan budidaya. Yang kedua, telah dilaksanakan ekstensifikasi atau pengembangan pembukaan usaha perikanan budidaya di kawasan-kawasan yang belum ada usaha perikanan budidaya. Yang ketiga, diversifikasi spesies budidaya, yaitu dengan mengembangkan kegiatan budidaya dengan komunitas-komunitas baru, terutama ikan-ikan endemik di Indonesia. Keempat, menerapkan best aquaculture practices atau cara-cara budidaya ikan yang terbaik yang meliputi penggunaan bibit dan benih unggul, penggunaan pakan berkualitas dan cara pemberian pakan yang tepat dan benar, pengendalian hama dan penyakit, manajemen kualitas air, kemudian teknik perkolaman atau engineering, teknologi budidaya yang mutakhir dan tepat, serta biosecurity. Yang kelima, pengembangan pakan buatan berbahan baku protein nabati, penggunaan bahan baku bersumber nabati menjadi salah satu alternatif dalam mengurangi jumlah kebutuhan ikan yang terus meningkat. Selain itu, penggunaan bahan baku ikan yang terus meningkat berprotein nabati berbasis kearifan lokal mampu menghidupkan usaha pakan mandiri dari masyarakat. Berbagai penelitian yang telah dilakukan terkait penggunaan bahan baku sumber protein nabati seperti penggunaan tepung jagung sebagai sumber protein dalam pakan ikan untuk udang fanami terutama, tepung kedelai pada pakan untuk larva ikan kakap putih, dan masih banyak lagi penggunaan bahan-bahan nabati untuk pakan ikan. Keenam, pengembangan teknologi budidaya zero exchange and waste seperti penggunaan teknologi bioflok, teknologi ras, dan teknologi lainnya. Ketujuh, upayanya adalah pengelolaan pakan yang efektif dan efisien melalui penerapan penyediaan pakan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan ikan atau udang. Pengelolaan pemberian pakan, jenis, jumlah, waktu, frekuensi, dan kontrol dalam pemberian pakan. Kedelapan, peningkatan produksi bibit dan benih unggul yang bebas penyakit, tahan terhadap penyakit, dan cepat tumbuh. Kesembilan, meningkatkan produksi mesin dan peralatan aquaculture seperti
kincir air tambak atau kolam, automatic feeder, digital water quality monitoring kit, dan dukungan infrastruktur seperti tenaga pembangkit, energi, listrik, dan juga transportasi. Serta yang lebih penting adalah biodiversity. Ke-11, peningkatan kualitas SDM-KP melalui pemberian pendidikan, baik pendidikan formal untuk anak-anak yang kurang mampu maupun kegiatan pengabdian dan penyuluhan sebagai pendidikan non formal. Bapak Staf Ahli Menteri serta hadirin undangan yang kami hormati, dalam implementasinya keberhasilan program tentunya perlu didukung oleh sumber daya manusia, kelautan, dan perikanan. Peran sumber daya manusia menjadi sangat strategis, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari suatu program pendidikan. Disinilah lembaga pendidikan Politeknik KP Boni dan Politeknik KP lain di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan seharusnya menjadi sumber penyedia utama SDM KP yang unggul, kompeten, dan tangguh. Peran yang dapat dilakukan oleh Politeknik KP Boni berupa penyusunan kurikulum pendidikan yang mendukung peningkatan produktivitas perikanan yang efisien dan berkelanjutan, sehingga mampu menghasilkan SDM yang unggul, kompeten, dan tangguh dalam perikanan budidaya yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, diharapkan para lulusan memiliki kemampuan berwirausaha dalam mengimplementasikan perikanan budidaya, serta berperan aktif dalam menyebarluaskan pengetahuan dan kemampuan kepada pelaku utama dan pelaku usaha serta masyarakat perikanan lainnya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan atas perhatian diucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.